Ini adalah rumah bagi 10 juta jiwa, sang kota metropolitan Jakarta. Sebelum tahun 50-an, Jakarta itu cuma jadi salah satu kota madya dari Provinsi Jawa Barat. Fungsinya hanya membantu penyelenggaraan pemerintah yang berpusat di kota Bandung sana. Tahun 60-an nih, barulah ditetapkan menjadi daerah tingkat 1. Jakarta jadi punya otonomi khusus yang punya fungsi sebagai ibu kota negara. Gara-gara itu, statusnya ditetapkan sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Semenjak itu, jumlah penduduk membludak. Belum lagi ditambah warga komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang datang ke ibu kota siang hari untuk bekerja. Makanya, penduduk Jakarta waktu siang jauh lebih banyak daripada di malam hari. Padahal nih, zamannya Gubernur Pak Ali Sadikin tahun 70-an, Jakarta pernah ditutup untuk pendatang. Supaya jumlah penduduk bisa dikendalikan gitu katanya. Gue Gofur. Saya maksudnya. Saya anak Betawi Tulen. Kalau ada yang bilang orang Betawi ngomongnya nyablak, ya nggak salah juga sih. Tapi jangan dianggap lagi marah-marah ya. Buktinya ya saya ini. Jadi harap maklum deh. Profesi sebagai penerjemah bahasa asing kini sedang saya tekuni. Pengalaman kerja 2 tahun di luar negeri bikin saya menguasai beberapa bahasa. Kemampuan ini jadi andalan di tengah persaingan kerja yang ketat di ibu kota. Cerita soal macet, Jakarta memang juaranya. Hidup di sini harus punya kesabaran tingkat tinggi. Soalnya hampir 24 jam macet selalu ada. Kalau ada yang bilang nih, waktu di Jakarta habis di jalan, itu ada benarnya. Makanya harus pintar-pintar kita menyiasati. Begini nih, salah satu cara orang Jakarta menyiasati macet. Bekerja dari mana saja. Sekarang, nggak semua pekerjaan terpusat di kantor. Sebagian orang malah melakukannya di dalam mall. Mall di Jakarta itu banyak. Tahun 2013 saja, udah ada sekitar 170-an yang berdiri. Kalau dihitung kasar, setiap kota madya di Jakarta jadi punya lebih dari 30 mall di masing-masing wilayahnya. Itu sebabnya mall juga berlomba-lomba menjadi yang terlengkap fasilitasnya. Kalau bisa, semua kegiatan bisa berlangsung di satu mall. Dan pengunjung nggak perlu pindah kemana-mana. Jadi, ke mall itu nggak cuma buat makan atau refreshing. Pertemuan bisnis juga sekarang banyak terjadi di sini. Selain mall, warung kopi jadi salah satu favorit juga. Kalau sejarahnya sih, dari dulu beberapa wilayah di Indonesia, warganya memang punya tradisi menghabiskan waktu berkumpul di warung kopi. Di Jakarta yang modern ini, tradisi berlanjut. Cuma beda tempat dan suasana aja.
secangkir kopi bisa menemani orang-orang ngobrol berjam-jam. Kalau di kampung, nongkrong di warung kopi sekalian silaturahmi. Di Jakarta, ngopi-ngopi dilakukan sekaligus untuk bergaya. Zaman sekarang belum dibilang gaul kalau belum ngopi di kafe. Dari tempat-tempat seperti ini, tren cara menikmati kopi dari seluruh dunia dikenalkan. Contohnya ini, cafe latte, datangnya dari Italia. Di Indonesia ada juga yang mirip-mirip begini, namanya kopi susu. Meracik kopi di abad milenium ini sudah bermetamorfosis menjadi gaya hidup modern. Sekaligus memperkaya tradisi kopi negeri kita yang punya biji kopi terbaik sejak ratusan tahun lamanya. Cerita orang tua saya, setelah ditetapkan jadi ibu kota negara, Jakarta jadi pesat banget perubahannya. Makanya urbanisasi di Provinsi DKI Jakarta selalu meningkat. Ini jadi sebab kenapa pemukiman padat bermunculan. Ini salah satu tempat paling padat di DKI Jakarta. Ada di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora. Bahkan disebut-sebut sebagai tempat terpadat se-Asia Tenggara. Itu karena pesona ibu kota yang menjanjikan harapan bagi siapapun yang mendatanginya. Kalau ditanya yang mana orang Jakarta asli di sini, wah, udah susah jawabnya. Yang pasti kebanyakan pendatangnya. Biar begitu, harapan dan impian membuat pendatang punya daya juang hidup yang tinggi. Istilahnya datang nggak dengan tangan kosong. Disinilah salah satu pusat konveksi dan sablon ibu kota. Warga kampung rata-rata menggantungkan hidup dari usaha tekstil tersebut. Walaupun termasuk industri kecil, tapi omsetnya bisa ratusan juta. Melalui pedagang-pedagang besar, produksi industri rumahan ini melanglang buana hingga ke luar negeri. Kegiatan konveksi memang sudah tercatat sebagai salah satu bagian yang menyokong industri nasional sejak dulu. Urusan bisnis memang nggak ada matinya di Jakarta ini. Saya jamin keuletan dan kejujuran membawa berkah bagi siapapun yang mengadu nasib di kota Jakarta. Asalkan punya skill.
Pengusaha warung Tegal bisa jadi salah satu contoh. Ini tempat yang menyediakan makanan yang murah meriah di Jakarta. Menunya sederhana, tapi yang makan di sini semua kalangan. Mulai dari orang yang berkantong tebal sampai berduit pas-pasan. Bahkan gubernur kita, Pak Jokowi, suka makan di warteg. Ini jadi bukti kalau makan di warteg adalah simbol kesejajaran. Bu, makan satu. Kata yang punya sih, usaha ini dibuat awalnya supaya tetap ingat sama kota Tegal, kampung halaman di Jawa Tengah sana. Keberadaan warung Tegal jadi bukti kalau di Jakarta memang serba ada. Miniatur Indonesia yang tercermin dari ragam kuliner Nusantara. Sekarang makin banyak orang Tegal datang. Ya makin banyak pula warung Tegal dibuka. Ada yang dikelola sama asli orang Tegal. Ada juga yang bukan. Untuk lebih mempererat ikatan pengusaha warteg, kini bahkan sudah ada tuh koperasi warteg se-DKI Jaya. Bisnis ini mungkin kelihatannya sepele, tapi jangan tanya omsetnya. Kata yang punya nih, minimal sehari bisa dapat sekitar 2 sampai 3 juta lah bersihnya. Di Jakarta, pengusaha-pengusaha kecil seperti ini boleh bersimbah keringat. Namun, hasil yang mereka dapetin bisa membangun kesejahteraan di kampung halaman. Kedatangan para pengandu nasib ke ibu kota memang punya banyak kisah, mulai dari harapan, impian, dan perjuangan. Sejarahnya, Jakarta adalah kota pelabuhan yang ramai. Ada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di Tanah Pakuan. Namanya dulu Pelabuhan Sunda Kelapa. Invasi Belanda pada abad ke-16 membawa Sunda Kelapa beralih dari peradaban kerajaan yang tradisional menuju peradaban Eropa yang modern. Karena itulah namanya berubah menjadi Batavia. Kata peneliti, kedatangan berbagai etnis dan suku dari penjuru Nusantara yang menjadi cikal bakal orang Betawi sekarang ini. Konon, suku Betawi muncul dari pernikahan antar etnis. Kemudian tinggal di sekitar kota Batavia sejak abad ke-17. Keragaman budaya bangsa yang menyatu dalam ikatan pernikahan ini melahirkan aneka budaya yang menjadi ciri khas kota Jakarta sampai sekarang. Itu sebab walaupun zaman udah modern, budaya Betawi harus tetap dijaga. Tentu aja oleh anak cucu Betawi seperti saya ini. Baba Haji bilang, orang Betawi harus punya prinsip. Katanya, buat bekal hidup. Ada 3 warisan yang sampai sekarang wajib kami jalanin sebagai anak Betawi. Kita nih
biasa bilangnya sih ngasolsi, singkatan dari ngaji, sholat, dan silat. Ngaji dan sholat adalah panutan hidup sebagai muslim, sedangkan silat untuk melindungi diri kalau ada ancaman. Bisa ada yang sepatu lagi. Udah ada kita sana. Tokoh silat paling terkenal dari Betawi ya si Pitung. Soal silat, Betawi emang banyak versi. Jadi, harap diingat ya, silat Betawi bukan soal si Pitung melulu. Nih salah satunya, aliran silat cingkrik. Intinya, ada 12 jurus, yang dulu pertama dikembangin oleh Ki Maing tahun 1920-an ini. Mbak Haji sering wanti-wanti, jangan sok jagoan, silat boleh keluar kalau udah mendesak banget dah. Istilahnya, ente jual, aneh beli dah. Itu. Sono. Masukin lagi kiri. Jadi, kalau ada yang bilang warisan orang Betawi itu banyak, Terusannya? nah, ngasolsi ini sebenarnya yang jadi warisan turun-temurun dari zaman nenek moyang. Bikin budaya Betawi tetap hidup sampai sekarang. Ya. Ini pondok sono. Pondok di sini. Sama kayak silat, orang Betawi juga macem-macem. Jangan bingung ya, kalau ada yang bilang Betawi condet, Betawi Tanah Abang, Betawi Lebak Bulus, dan lain-lain. Justru keanekaragaman nih yang jadi cermin kebudayaan Betawi. Biar begitu, ada satu hal lagi nih yang bikin budaya kita punya kesamaan. Boneka ondel-ondel. Ini dia, boneka asli buatan orang Betawi. Cerita orang tua saya sih, dulu ondel-ondel gak dibuat bagus seperti gini. Karakter mukanya lebih serem, mata melotot. Zaman dulu orang-orang masih percaya nih, kalau ondel-ondel adalah jelmaan nenek moyang yang berfungsi melindungi anak cucunya yang masih hidup. Supaya kita gak kena bencana atau wabah penyakit. Kan pemancungan ya Pemancingan. iya Itu ketangkep pemancingan kan di Betawi dulu ada sejarahnya. kalau agak pesek bagusan musuhnya biar ke Betawi banget Oh gitu. iya, memang kita di Betawi ya. Iya. Ukuran ondel-ondel sengaja dibuat besar, seperti raksasa. Rata-rata sekitar 2,5 meter. Kalau sekarang, soal ukuran emang bisa lebih fleksibel, tergantung pemakaian dan kebutuhan. Dulu nggak sembarangan waktu bisa buat ondel-ondel. Kini, pembuatannya bisa dilakukan kapanpun. Bahannya juga udah lebih variasi. Ada yang pakai fiber, tapi yang tradisional seperti ini juga masih dipertahanin. Penggunaan kayu kapuk dirasa lebih manfaat. Yang paling penting katanya ringan ketika dipakai. Tiap hajatan Betawi, ikon boneka ibu kota pasti selalu ngiasin maraknya pesta rakyat. Oleh sebab itu, penampilannya kini sengaja dibuat mirip Abang None. Katanya supaya cantik dan ganteng. Hehehe. Jakarta adalah rumah bagi saya. Di
Di sini juga para pendatang menggantungkan harapan, meraih impian. Kota yang sejak dulu sudah jadi persinggahan berbagai etnis bangsa, kini bermetamorfosis menjadi kota modern, kota metropolitan. Betawi menjadi simbol, di mana keragaman bangsa itu bisa berbaur menjadi satu budaya. Saya bangga. Indonesia bagus.